Bayangkan, dunia tanpa smartphone. Tidak ada layar sentuh, tidak ada kamera digital. Bahkan kita nggak bisa mendengarkan musik yang dimana sekarang kita bisa akses kapanpun kita mau. Yap, di era itu hanya ada satu nama yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Nokia, sebuah perusahaan dari Finlandia yang berhasil menaklukkan dunia. Namun, kejayaan itu tuh nggak selamanya abadi. Hanya dalam beberapa tahun, sang raja Nokia harus terjatuh, kehilangan tahtanya, dan bahkan lenyap dari genggaman kita semua. Ini adalah kisah kebangkitan dan kejatuhan Nokia. Selamat datang di Blue Morph. Kisah ini pada mulanya bukan dari Silicon Valley atau bukan pula juga dari pusat teknologi dunia, melainkan dari sebuah kota kecil bernama Tampere, Finlandia. Tahun 1865, seorang insinyur pertambangan bernama Fredrik Idestam mendirikan pabrik bubur kayu untuk memproduksi kertas. Nama perusahaan itu kemudian diambil dari sebuah sungai yang dimana dekat dengan lokasi pabrik, yaitu Nokian Virta. Dari situlah lahir nama yang kita kenal. Awalnya, Nokia itu nggak ada hubungannya dengan teknologi. Perusahaan ini juga berkembang ke industri yang lainnya seperti karet, kabel listrik, bahkan produk rumah tangga. Mereka memproduksi sepatu boot, ban mobil, hingga televisi. Nokia adalah konglomerat, yang dimana sebuah perusahaan yang berbisnis di banyak bidang, tapi belum menemukan identitas sejatinya. Kalau sekarang kita bisa melihat seperti Xiaomi. Transformasi besar terjadi pada 1967 ketika beberapa unit bisnis bergabung dan lahirlah Nokia Corporation. Fokus mereka itu perlahan mengarah ke telekomunikasi. Di era 1980-an menjadi titik awal. Nokia mulai memproduksi peralatan jaringan. Dan pada 1982, Nokia meluncurkan ponsel mobile pertama di Skandinavia, yang saat itu ukurannya masih sangat besar, harganya pun mahal, dan hanya segelintir orang yang bisa menikmatinya dan memilikinya. Tetapi Nokia tuh tahu masa depan ada di komunikasi, dan mereka siap untuk memimpin era baru. 1992 menjadi tahun yang menentukan. Nokia meluncurkan Nokia 1011, ponsel GSM digital pertama di dunia. Inovasi ini tuh mengubah segalanya. Teknologi GSM membuat komunikasi menjadi lebih jernih, lebih luas, dan bahkan lebih mudah diakses. Nokia tidak lagi sekedar perusahaan. Mereka jadi menjadi pionir di dunia baru, yaitu dunia telekomunikasi seluler. Akhir 1990-an, Nokia memasuki panggung dunia dengan langkah yang mantap. Model demi model mereka luncurkan dan hampir semuanya sukses besar. Siapa yang bisa melupakan Nokia 5110? Diluncurkan pada tahun 1998, ponsel ini tuh sederhana, tangguh, dengan baterai yang bisa tahan sampai berhari-hari. Tapi yang paling ikonik adalah sebuah permainan kecil yang mengubah cara kita melihat ponsel. Snake. Snake bukan sekedar game, jadi dia adalah simbol dari era baru, di mana ponsel bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bisa menjadi sarana hiburan. Kesuksesan Nokia berlanjut dengan seri-seri lainnya. Nokia 3310 misalkan, menjadi legenda karena reputasinya yang nyaris tidak bisa dihancurkan. Hingga hari ini, 3310 masih dianggap sebagai salah satu ponsel paling ikonik yang pernah dibuat. Tahun 2002, Nokia meluncurkan Nokia 7650
ponsel pertama dengan kamera bawaan. Keputusan ini revolusioner. Untuk pertama kalinya kita bisa memotret momen kehidupan langsung dari ponsel. Dunia berubah dan Nokia lah yang memimpinnya. Tidak berhenti di situ, Nokia terus bereksperimen dari ponsel flip, silinder, hingga desain yang futuristik. Dari seri komunikator yang menjadi laptop mini hingga ponsel musik seperti Nokia N91. Pada puncaknya, di tahun 2007, Nokia menguasai lebih dari 40% pasar global. Hampir setengah dari semua orang memiliki ponsel di dunia. Mereka menggunakan Nokia. Pendapatan perusahaan melonjak hingga lebih dari 70 miliar dolar. Nokia adalah raja. Sebuah kerajaan yang tampak tak tergoyahkan. Namun, justru di puncak kejayaannya itulah badai besar mulai mengintai. Tahun 2007 adalah tahun yang akan dikenang selamanya dalam sejarah teknologi. Pada saat itu, di San Francisco, seorang pria bernama Steve Jobs naik ke atas panggung dengan percaya diri. Dia memperkenalkan sebuah perangkat yang akan mengubah dunia. iPhone. Tidak ada tombol fisik, hanya layar sentuh penuh antara muka yang intuitif dan satu hal yang membuat Nokia gagal, sebuah ekosistem aplikasi. iPhone bukan sekedar ponsel, ia adalah komputer di genggaman tangan. Dan hanya setahun kemudian Google meluncurkan Android yang membuka pintu bagi ratusan perusahaan untuk ikut dalam revolusi ini. Bagaimana dengan Nokia? Mereka tetap bertahan dengan Symbian, sistem operasi yang sudah ketinggalan zaman. Symbian awal bagus untuk ponsel sederhana, tetapi untuk smartphone, ia kaku, lambat, dan sangat sulit untuk digunakan. Nokia coba melawan dengan meluncurkan Nokia 5800 Express Music, ponsel layar sentuh pertama mereka. Tapi dibandingkan iPhone, produk ini tuh terasa usang. Navigasinya canggung, aplikasinya itu terbatas, bahkan sistemnya itu nggak ramah pengguna. Para insinyur Nokia sebenarnya tahu bahwa dunia sedang berubah. Mereka bahkan mengembangkan sistem operasi baru, MiGo, tapi birokrasi internal dan keputusan manajemen membuat proyek itu terlambat dan akhirnya mati sebelum sempat bersinar. Dalam sekejap, Nokia yang tadinya memimpin, kini tertinggal. Kejatuhan Nokia bukan hanya karena teknologi. Lebih dari itu, masalahnya itu ada banyak banget, seperti budaya dan manajemen. Dalam perusahaan, struktur, birokrasi, membuat keputusan penting berjalan lambat. Para eksekutif lebih sibuk mempertahankan status quo dibandingkan berani mengambil risiko. Sementara itu, pesaing seperti Apple, Samsung, dan produsen Android dari Tiongkok bergerak cepat, berinovasi setiap tahun, dan bahkan meraih hati konsumen. Tahun 2011, Nokia membuat keputusan besar. Mereka menggandeng Microsoft dan sepakat menjadi Windows Phone sebagai sistem operasi utama. Secara desain ponsel Nokia Lumia sebenarnya indah, ya seperti Lumia 920 dan Lumia 1020. Bahkan mendapat pujian karena kameranya yang luar biasa. Tapi Windows Phone datang terlambat. Ekosistem aplikasi terlalu miskin. Konsumen sudah nyaman dengan iOS dan Android. Pasar Nokia terjun bebas dari 40% menjadi hanya beberapa persen dalam hitungan tahun. Kerugian miliaran dolar menumpuk. Akhirnya, pada 2013, Nokia menyerah. Divisi ponsel yang dijual ke Microsoft dengan harga sekitar 7 miliar dolar. Nama Nokia yang dulu identik dengan ponsel perlahan menghilang dari pasar. Sang raja telah kehilangan tahtanya. Namun kisah Nokia itu nggak berakhir di situ. Setelah melepaskan bisnis ponselnya, Nokia memiliki jalan baru. Mereka memfokuskan pada infrastruktur jaringan
solusi telekomunikasi, dan teknologi masa depan. Tahun 2015, Nokia mengakuisisi Alcatel-Lucent, sebuah perusahaan jaringan besar asal Prancis. Dari sini, Nokia berubah menjadi salah satu pemain utama di industri jaringan global, bersaingan dengan Huawei dan Ericsson. Hari ini, Nokia adalah salah satu pemimpin dalam pengembangan teknologi 5G. Mereka membangun fondasi internet generasi berikutnya. Jaringan yang menghubungkan mobile, otonom, rumah pintar, hingga kota cerdas. Nokia mungkin bukan lagi merek ponsel di genggaman kita, tetapi mereka tetap ada. Di balik layar, memastikan dunia tetap terhubung satu sama lain. Jika Nokia saja bisa jatuh, siapa selanjutnya? Apa pendapat kalian? Tulis di komentar. Jangan lupa buat like jika kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga buat subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.